Assalamualaikum. Teman. Kembali lagi bersama saya mamanya Cipa, Ummu Hanifah Muslimah. Ibu muda banyak hobi, memasak, merajut, review barang, aplikasi, daur ulang, dan lain-lain. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik tanda lonceng untuk notifikasi. Semangat, jangan lupa baca bismillah. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar tak semua? Jaga kesehatan tak nah? Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Untuk hari ini, kita akan berkebun lagi. Hidroponik System Week yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, pekan lalu ya. Nah, untuk sekarang ini kita mau meracik nutrisi hidroponik. Apa itu nutrisi? Nutrisi itu istilahnya pupuk yang kita pakai sebagai makanannya ini tanaman. Kalau kita pakai sistem hidroponik, bisa kita beli di toko-toko pertanian. Kalau di Pangkep, bisa kita beli di Dr. Aceng di Jalan Ketimun, di Pasar Sentral. Pasti kita tak semua gitu Dr. Aceng. Lengkap di situ alat-alatnya sama bahan-bahannya hidroponik. Bukan endorse. Nah, hidroponik memang sekarang lagi booming, ramai-ramainya karena rata-rata orang work from home atau bekerja di rumah, sekolah di rumah, semua di rumah. Teman-teman, ini namanya nutrisi. Ini yang warna ungu, satunya warna hijau. Ini satu paket. Mereka harus terpisah karena ada zat yang tidak bisa dicampur keduanya. Pas beli dalam bentuk serbuk, tapi kita larutkan ke dalam 2 botol seperti ini. Ada 2 bungkus nutrisi A sama nutrisi B. Nah, seperti ini nutrisinya. Ini satu bungkus saya beli harganya 20.000 di Makassar. Dulu belum tahu kalau ternyata itu ada jadi Dr. Aceng dijual. Isinya ini ada 2 bungkus di dalamnya. Ini nutrisi AB mix sayuran daun untuk 500 ml. Jadi nutrisi AB mix sayuran daun 500 ml yang diproduksi oleh Hidroponik Surabaya ini nutrisi hidroponik yang siap pakai, yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, bahan-bahan yang mudah diserap dan mudah larut di air. Jadi tidak mengganggu sistem fertigasi tetes. Untuk pemakaiannya bisa dibaca sendiri. Cara melarutkan stoknya ini kan ada 2 tadi yang saya bilang, ada yang A, ada yang B. Masing-masing dipisah ke dalam botol aqua, satunya A, satu B. Jadi seperti itu teman-teman. Bisa lihat kita tadi yang sebelumnya ada video 2 botol yang ungu sama yang hijau. Itu nutrisi A sama nutrisi B. Nah, untuk selanjutnya ayo nih meracik nutrisi hidroponik. Siap? Ini alat sama bahannya. Yang pertama itu TDS meter. Ada 2 fungsinya. Yang pertama mengukur nutrisi sama mengukur suhu. Yang kedua mangkok. Yang ketiga ini tumbler 500 ml nutrisi sama air baku. Selanjutnya ayo meracik. Yang pertama kita ambil gelas ukur dulu. Ini sebenarnya tumbler yang biasa kita bawa, tapi kita pakai untuk mengukur berapa mililiter air baku karena kita tidak punya gelas ukur. Kan pasti kalau beli tumbler tuh bilang berapa mili ini, pasti bertanya gitu. Kita masukkan ke dalam mangkok sampai 1000 mililiter atau 1 liter air. Jadi 2 kali tuh aku tuang ini airnya yang diisi di dalam tumbler. Selanjutnya kasih pindah dulu. Kita ambil TDS meter
TDS kita pakai untuk ukur berapa jumlah partikel dalam larutan air yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Fokus. Oi. Tunggu. Nah, TDS, total dissolved solid. Tunggu dulu, kenapa ini? Nggak mau menyala. Aduh, guys, kayaknya swap baterainya. Aduh. Sabar, kita masih bisa menghitung secara manual. Tunggu guys, tunggu. Oke, selanjutnya kita ambil nutrisi A sebanyak 1 tutup botol. Kalian harus tahu kalau ini tuh tutup botol bagus sekali dipakai untuk mengukur ukuran 5 ml karena memang pas 5 ml. Jadi jangan bagi khawatir, ada di tutup botol. Padahal aku pakai kemarin itu TDS meter. Aduh. Kita isi mie tutup botolnya sampai full. Kita tuang ke dalam air baku. Air bakunya saya pakai air misten. Kalau mau kita pakai air misten itu air mata air. Selanjutnya kita tuangkan 1 tutup botol aqua. Ups, jangan sebut merek. Bukan merek itu, sebutan memang orang Makassar. Ini nutrisi B, kita tuangkan juga 1 tutup botol air kemasan. Kemudian kita aduk. Aduk. Ini bicara perhitungannya yang secara manual untuk menghasilkan 1000 ppm. Ini yang pakai tutup botol untuk menghasilkan 1000 ppm. Untuk kasih nutrisi ke tanamannya itu bisa pada saat semai, bisa juga setelah semai. Tergantung kita aja mau pakai yang mana. Kalau saya setelah semai, rata-rata berhasil di semua. Yang penting sesuai takarannya. Untuk pemberian nutrisi saya pakai tabel ini memang dari sejak tahun lalu. Saya pakai terus ini tabel karena memang bagus dan terbukti. Ini bisa dilihat daftarnya, ada beberapa jenis sayuran untuk pemberian nutrisi. Ini pakai nutrisi hidropower, tapi kalau saya bukan hidropower, tetap saya pakai ini tabel. Ini untuk kangkung, kita lihat di pekan kedua itu 800 ppm. Kalau selada, mana selada? Ini selada itu di pekan pertama 500 ppm. Nanti saya kasih linknya. Jadi perhitungannya seperti ini untuk kangkung pekan kedua. Jadi kita kasih 3/4 saja, tambah 1 liter air baku. Ya, hasilnya sekitar 800 ppm. Kalau selada kita kasih setengah tutup botol tambah 1 liter air baku. Hasilnya 500 ppm. Ya, sekitar itu. Ini juga penting. Oke, selanjutnya ayo kasih nutrisi ke sayur. Wih, panasnya matahari. Ini hari ke berapa ya? Pokoknya selada itu masih pekan pertama setelah semai. Kalau kangkung itu sudah pekan kedua setelah semai. Ini selada. Ada yang mati 2 kemarin karena terlalu terkena cahaya matahari, sementara saya belum punya plastik UV. Ini kangkung yang masih disemai. Ini kangkung kita. Oke, saatnya memberi nutrisi. Sisa kita tuang ke
Jergen sistem bisa dituang saja. Ini sawi sisa 4 yang hidup karena kemarin sempat ditinggal 5 hari di rumah. Ini seledri yang baru disemai. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Jazakumullahu khair. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya ucapkan terima kasih untuk Ananda Hanifah yang telah meminjamkan legonya kemarin. Terima kasih.